Selamat pagi Ibu Sinta, perkenalkan saya Bidan Satri di Klinik Manarang Poltekkes Mamuju. Saat ini saya jaga pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya melihat catatan rekam medik Ibu bahwa Ibu kemarin sudah datang dan sudah dilakukan konseling oleh bidan jaga, dan Ibu juga sudah menandatangani persetujuan tindakan untuk pemasangan AKDR Ibu ya. Baik Ibu, saat ini apa ada keluhan? Tidak ada Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit bahwa alat kontrasepsi dalam rahim ini fungsinya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat ini efektif hingga 99%, kemudian dia bekerja lokal sehingga tidak mempengaruhi hormon Ibu. Saat ini Ibu menyusui ya, jadi tidak mempengaruhi ASI Ibu produksinya. Nah Ibu, alat ini bisa digunakan hingga 5 tahun. Kesuburan Ibu bisa langsung kembali setelah alat ini dicabut. Nah, kepalanya ini Ibu yang ada besi-besinya ini yang akan masuk ke dalam rahim Ibu nanti ya. Nah, biasanya setelah pemasangan Ibu akan mengalami kram-kram atau nyeri pada punggung beberapa hari ya. Biasa juga terjadi haid yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, Ibu Ibu ada pertanyaan dari yang tadi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu silahkan naik di atas tempat tidur, kemudian pakaian bagian bawah Ibu lepas, dan kemudian posisi Ibu kaki kiri kanan diletakkan di atas sini, namanya posisi litotomi Ibu ya. Ibu silahkan berbaring dengan nyaman karena ruangan ini tertutup, privasi Ibu terjaga ya. Silahkan Bu. Ibu baring dulu ya, saya cuci tangan dulu. Oke, setelah kita cuci tangan, lakukan persiapan alat. Ibu, tadi saya sudah jelaskan ya apa yang akan kita lakukan. Nah, kurang lebih 10 menit waktu yang akan kita gunakan untuk pemasangan alat ini ya. Oke, sebelumnya Ibu, saya mau periksa dulu perutnya Ibu. Apakah ada nyeri atau apakah ada benjolan? Tidak ada Bu ya. Ibu pernah merasakan nyeri perut, pinggul atau panggul? Nggak ada. Nah, lampunya saya siapkan dulu Ibu untuk persiapan pemasangan dan pemeriksaannya. Selanjutnya kita memakai sarung tangan DTT kiri dan kanan secara benar. Sarung tangan sebelum kita pakai, kita lepas dulu aksesoris yang kita pakai tadi ya. Persiapan ini kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan genitalia Ibu ya. Ibu, saya mau periksa dulu alat kelamin Ibu ya, apakah layak untuk dipasangi IUD atau tidak ya. Kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya kita desinfeksi dulu labia minora, kemudian labia mayora kiri dan kanan, kemudian dari atas ke bawah dengan menggunakan kapas 3-5 ya. Nah Ibu, kalau ada nyeri Ibu bilang ya. Tidak ada benjolan, tidak ada nyeri, begitu juga tidak ada pembengkakan pada kelenjar Bartolini. Oke Ibu, semua bagus dan bisa dipasangi IUD. Kita lepas sarung tangan secara terbalik dan rendam di dalam larutan klorin. Nah, selanjutnya kita siapkan alat untuk pemasangan IUD-nya itu. Nah, kita sarung tangan, pakai lagi ya handscone untuk persiapan pemasangan, pakai secara benar. Ibu, nanti ini alat yang akan kita masukkan ke dalam vagina Ibu ya. Itu tidak nyeri kok ya. Sebelumnya kita siapkan dulu ini alat IUD yang akan kita masukkan. Kita masukkan kepala IUD ke dalam tabung, dan pendorong kita masukkan ke tabung juga. Oke. Ibu, alatnya saya masukkan ya. Sedikit terasa nyeri, tarik nafas Ibu. Boleh tarik nafas Ibu. Nah, lihat posisi cara memasukkan alat, memutarnya. Kemudian kita lihat serviks. Apakah posisi alat kita sudah tepat dapat melihat serviks dan vagina. Lalu kita kunci.
Sebelumnya kita perhatikan apakah ada cairan vagina, cervicitis, atau ada kemerahan pada porsio atau layak tidaknya dipasangnya IUD. Nah, lakukan penjepitan pada porsio dan kemudian ukur uterus dengan menggunakan sonde uterus. Kedalaman uterus kita ukur dengan memasukkan sonde dengan tepat ya, sesuai dengan posisi rahim. Nah, setelah kita masukkan, kita lihat berapa panjang uterus, kita ukur sesuai dengan yang kita lihat. Lalu kita atur leher biru pada tabung inserter sesuai dengan hasil pengukuran kedalaman uterus. Setelah itu kita sesuaikan ya. Ibu, alatnya saya masukkan ya. Tarik nafas ibu, saya pelan-pelan ya. Nah, alatnya kita masukkan, kemudian didorong. Dorong tabung inserter sampai leher biru menyentuh serviks. Kemudian keluarkan pendorong dari tabung inserter dan dorong kembali tabung inserter secara hati-hati. Nah, kemudian kita lakukan pengguntingan pada benang yaitu 3-4 cm. Benang itu bisa kelihatan digunting dengan menggunakan teknik lurus. Nah, setelah itu kita lepaskan tenakulum dan keluarkan spekulum dengan tepat ya, dan hati-hati. Lalu lakukan pembuangan alat habis pakai yang terkontaminasi dan lepas sarung tangan secara terbalik. Setelah cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun, kita jelaskan pada pasien cara memeriksa benang AKDR ya. Selanjutnya kita dokumentasikan. Lakukan pendokumentasian setiap selesai melakukan tindakan ya. Catat yang kalian lakukan, lakukan yang dicatat. Sekian video pembelajaran kita tentang pemasangan AKDR. Jangan lupa videonya di like dan subscribe. Terima kasih.